down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bagaimana sistem hukum di Indonesia saat ini berjalan? Sebelum saya membahas tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia saat ini berjalan, saya akan membahas tentang sistem hukum terlebih dahulu. Sistem hukum terdiri dari dua kata, sistem dan hukum. Sistem adalah jenis satuan yang diatur dengan komponen-komponen yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan hukum adalah kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat. Jadi kesimpulannya, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Tujuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan campuran dari tiga sistem hukum. Yang pertama hukum Eropa, yang kedua hukum agama, dan yang ketiga hukum adat. Hukum Eropa atau civil law adalah hukum yang dibawa oleh Belanda dikarenakan sejarah penjajahannya terhadap Indonesia. Hukum agama adalah hukum yang berdasarkan kepada agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti contohnya hukum Islam. Dan yang terakhir hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang ada pada masing-masing suku di Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Bagaimana sistem hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya, sistem hukum di Indonesia sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Penegakan hukum seperti masih pandang bulu terhadap para pelanggaran hukum. Dikarenakan sikap seperti inilah, masyarakat berpikir, asalkan punya uang atau punya koneksi tertentu, maka bisa terhindar dari hukum, sehingga membuat hukum di Indonesia tajam ke bawah. Untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat hukum. Penegaknya harus lebih tegas, masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum. Kalau sudah seperti itu, maka pasti akan tercipta hukum yang baik di Indonesia. Setidaknya lebih baik daripada sekarang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.